Pemirsa, belum genap 1 bulan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti telah menggencarkan perang terhadap aksi pencurian ikan atau illegal fishing. Seperti apakah aksi Susi memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia? Putri Aweni Tias akan mewawancarai langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dari Tamrin, Jakarta Pusat. Putri, silakan Putri. Ya Wahyu, terima kasih. Saat ini saya sudah bersama, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Tadi kita sempat berbicara sedikit terkait dengan perolehan terbaru. Bu Susi, ada berapa kapal yang sudah ditangkap oleh KKP? Kalau kapal besar yang ukuran 100 gross ton ke atas baru 5. Itu adalah kapal Thailand yang ditangkap di wilayah perairan dekat Anambas. Ditarik sekarang Natuna, daerah Natuna, sekarang ditarik ke Pontianak, ada di Pontianak, yaitu KM Natuna, ada nomornya 233399, pokoknya semua itu kapal besar, plus 61 orang ABK-nya. Kemudian yang di Berau, yang saya mulai sebetulnya minggu yang lalu, weekend, itu sekarang ini kita sudah tangkap 153 perahu sama 524 orang. Dengan kapasitas? Kapasitas maksudnya? Berapa gross ton atau perahu itu berarti? Perahunya itu sekitar 10 sampai 15 gross ton. Lebih besar daripada perahu nelayan kita, walaupun dibanding kapal Thailand benar lebih kecil, tapi kalau dibanding nelayan kita ya jauh lebih besar, karena kapal kita rata-rata 5 sampai 10. Dan itu dikali ratusan 153 unit kapal yang kita dapat tangkap. Bu Susi, ini kan berarti kalau misalnya mereka sudah biasa beroperasi di sana, sekarang ketangkap, ini berarti bukan pertama kali. Kalau menurut Anda hasil investigasi awal, apa yang membuat mereka bisa bertahan sekian lama di situ aman-aman saja? Mungkin benar yang Pak Jokowi bicara dalam pidato beliau bahwa kita selama ini tuh memunggungi laut, memunggungi teluk dan samudra, dan ya itulah semua terjadi and nobody care. Kita memunggungi laut itu by design atau karena tidak ada pilihan lain atau cuek atau gimana sebenarnya? Saya tidak tahu, tanya sama kalau saya dari dulu tahu bahwa itu terjadi di perairan kita. Tapi kan saya hanya rakyat biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa, so hanya coba mungkin bicara dengan kelompok nelayan. Kalau di Pangandaran kelompok nelayan itu sangat kuat sekali. Mereka kapal trol masuk ya kita bakar, walaupun bukan asing, orang lokal pakai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ya kita bakar. Jadi semuanya sudah ada aturan. Karena undang-undang tentang alat tangkap tuh udah ada. Anda kemarin mengatakan dalam konferensi pers undang-undangnya sudah ada, undang-undangnya sudah kuat. Tapi kenapa masih terus terjadi di perairan kita? Karena selama ini tadi tuh dipunggungin. Kita nggak mau melihat, dan selama ini saya pikir sih selama ini dibiarkan. Dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti ada yang diuntungkan. Kata lainnya apa? Saya try to find a word, apa kata lain? Kan apakah tidak urus atau tidak mau atau ya sepertinya sih seperti dibiarkan saja. Kalau dibiarkan berarti apakah ada yang diuntungkan dari situ sebenarnya? Saya tidak mau berasumsi, yang pasti itu is a big business. Big business. Ya, pasti. Satu kapal lokal yang buatan Pekalongan, Cirebonan aja, 1 tahun melaut itu 4 kali pergi, at least 3 miliar sampai 5 miliar dapat, paling tidak. Oke. Berarti sekarang Susi Pujiastuti sedang mengacak-ngacak big businesses ini. Bisa dikatakan begitu? Itu kan you punya asumsi. Saya tidak mengacak-ngacak, saya hanya ingin, saya tuh melihat nelayan kecil. Dulu kita di contoh aja yang daerah saya tahu, Pangandaran, Cilacap, musim panen ikan itu nyari kakap merah 1 ton sampai 5 ton dapat. Sekarang tidak dapat lagi. Karena apa? Karena di tengah laut sudah dipasangin rumpon. Rumpon besar-besar, rumponnya 300 meter dalamnya. Nah itu kan menjadikan ikan pusing, dia muternya pikirnya itu rumah dia. Jadi dia di tengah. Nah di tengah ditingker sama jaring-jaringnya kapal-kapal besar tadi.
Nelayan kecil nunggu di pinggir, mereka juga kapalnya kecil, paling jauh berapa mil kan, nggak dapat apa-apa. Sudah ada ratusan kapal yang ditangkap, perahu, 5 kapal besar Anda katakan tadi. Sebetulnya kapal juga namanya, bukan karena pakai engine-nya juga engine bagus-bagus ya. Jadi itu berhadapan dengan berapa negara, Bu Susi? At least sekarang ini yang banyak bermain kapal dari Thailand, dari Tiongkok, dari Vietnam, Philippines, kemudian dari Malaysia, juga Taiwan, juga dari Australia. Ya, jadi banyak. Saya belum tahu nanti kalau kita lebih. Persoalannya adalah kita punya satelit bisa melihat berapa jumlah kapal, tapi benderanya masing-masing. Mereka juga kebanyakan pakai bendera Indonesia yang kita tangkap, tapi tidak ada license, tidak ada apa-apa. Dan banyak yang punya license, satu di copy jadi 5 atau 10. Dan itu masih terjadi sekarang? Masih. Sedang akan ditertibkan? Dengan moratorium, persoalannya adalah di tengah laut kita tidak punya kemampuan untuk menertibkan. Karena apa, Ibu? Karena kemampuan patroli kapal laut dan juga kepolisian itu bahan bakarnya kurang, jadi tidak bisa untuk patroli terus-menerus. Ini permasalahan klasik dari dulu, ketika ingin menjaga laut, permasalahannya anggaran. Kembali ke sana, benar nggak? Itu terjadi juga sekarang, Bu? Nah, saya tidak tahu, cuma kemarin laporannya adalah sama dengan kapal departemen kita juga solarnya kurang, nggak cukup. Jadi nggak tahu anggarannya yang kurang atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan banyaknya kapal seperti itu. Jadi makanya saya mencoba mengajak G2G dengan mengundang Dubes ke tempat kita, menandatanganin MOU, bahwa kita akan enforce, kita punya undang-undang. Kita akan tertibkan dan tegakkan. Dan tentu sesuai dengan misi Pak Presiden, kita harus berdaulat di wilayah laut kita. Apa respons dari negara-negara yang diajak bekerja sama? Kita akan membahasnya, pemirsa. Sesaat lagi tetap bersama kami di Metro TV. Jaring-jaringnya kapal-kapal besar tadi. Nelayan kecil nunggu di pinggir, mereka juga kapalnya kecil, paling jauh berapa mil kan, nggak dapat apa-apa. Sudah ada ratusan kapal yang ditangkap, perahu, 5 kapal besar Anda katakan tadi. Sebetulnya kapal juga namanya, bukan karena pakai engine-nya juga engine bagus-bagus ya. Jadi itu berhadapan dengan berapa negara, Bu Susi? At least sekarang ini yang banyak bermain kapal dari Thailand, dari Tiongkok, dari Vietnam, Philippines, kemudian dari Malaysia, juga Taiwan, juga dari Australia. Ya, jadi banyak. Saya belum tahu nanti kalau kita lebih. Persoalannya adalah kita punya satelit bisa melihat berapa jumlah kapal, tapi benderanya masing-masing. Mereka juga kebanyakan pakai bendera Indonesia yang kita tangkap, tapi tidak ada license, tidak ada apa-apa. Dan banyak yang punya license, satu di copy jadi 5 atau 10. Dan itu masih terjadi sekarang? Masih. Sedang akan ditertibkan? Dengan moratorium, persoalannya adalah di tengah laut kita tidak punya kemampuan untuk menertibkan. Karena apa, Ibu? Karena kemampuan patroli kapal laut dan juga kepolisian itu bahan bakarnya kurang, jadi tidak bisa untuk patroli terus-menerus. Ini permasalahan klasik dari dulu, ketika ingin menjaga laut, permasalahannya anggaran. Kembali ke sana, benar nggak? Itu terjadi juga sekarang, Bu? Nah, saya tidak tahu, cuma kemarin laporannya adalah sama dengan kapal departemen kita juga solarnya kurang, nggak cukup. Jadi nggak tahu anggarannya yang kurang atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan banyaknya kapal seperti itu. Jadi makanya saya mencoba mengajak G2G dengan mengundang Dubes ke tempat kita, menandatanganin MOU, bahwa kita akan enforce, kita punya undang-undang. Kita akan tertibkan dan tegakkan. Dan tentu sesuai dengan misi Pak Presiden, kita harus berdaulat di wilayah laut kita. Apa respons dari negara-negara yang diajak bekerja sama? Kita akan membahasnya, pemirsa. Sesaat lagi tetap bersama kami di Metro TV.